Udah lama, tahun lalu apa ya? Saya yang datang ke sana. Udah cucu. Itu padahal mereka udah tidak mau dekat lagi sama saya. Ya dalam keadaan bagaimana, yang namanya anak ya masih ada lah hubungannya. Tapi sejauh ini ya nggak pernah telepon, ya udah apa-apa. Itu biar saya aja yang ngerasain. Oke? Kalian aja menilai. Bukan saya sendiri gitu. Jangan dipikirin lah, nggak usah dipikirin. Soalnya kan ya gitu tahu, nanti juga sering. Ya nggak enak lah pasti. Nggak usah tanya lagi, saya ini udah tahu. Ada permintaan dari anaknya Om bahwa Papa, saya minta Papa jangan jual rumah di Cempaka Putih. Kalau Papa jual, kami tidak pernah mau kenal lagi Papa. Saya tanya sama Om, anak yang mana? Dia bilang Nagita. Drama antara Gideon Tengker dengan Rita Amelia belumlah usai. Ia di tengah gugatan harta gono Gini yang masih bergulir di persidangan, kini tensi panas terus tercipta di antara kedua belah pihak yang masih bersitegang satu sama lain. Imbasnya, hubungan antara Gideon dengan kedua anaknya yakni Nagita Slavina dan Caca Tengker ikut memburuk setelah kedua orang tua mereka mulai berseteru. Dan sejak itulah tidak ada komunikasi yang terjalin antara Gideon dengan kedua anaknya itu. Bahkan dalam pengakuan yang disampaikan oleh Gideon, dirinya mengaku sudah tidak disukai oleh Gigi sejak tahun lalu. Entah apa yang membuat Gigi dan Caca sampai seperti itu. Namun yang pasti hal itu membuat hati Gideon nampak terluka setelah hubungannya dengan kedua anaknya semakin merenggang. Lantas seperti apa curhat Gideon Tengker akan adanya hal seperti ini? Itu biar saya aja yang ngerasain. Oke? Kalian aja menilai. Bukan saya sendiri gitu. Jangan dipikirin lah, nggak usah dipikirin. Soalnya kan ya gitu tahu, nanti juga sering. Ya nggak enak lah pasti. Nggak usah tanya lagi, saya ini udah tahu. Wah, udah lama, tahun lalu apa ya? Saya yang datang ke sana. Udah cucu. Itu padahal mereka udah tidak mau dekat lagi sama saya. Ya dalam keadaan bagaimana, yang namanya anak ya masih ada lah hubungannya. Tapi sejauh ini ya nggak pernah telepon, ya udah apa-apa. Yang namanya ibu tidak ada kata mantan. Beri dicatat. Kan ya, sebenarnya kita urus aja dulu baik-baik ini semua. Jalani pengadilan semua, baru kita atur lagi bagaimana. Seterusnya. Nggak tahu dia bagaimana perasaannya. Toh kita semua akan jadi tua. Iya. Ya. Berarti Kita semua akan jadi tua dan akan mempertanggungjawabkan masing-masing. Itu jalan bagaimana kalau mereka nggak bergeming. Mau gimana lagi saya coba? Harus apa lagi saya? Masa masih ngamuk-ngamuk kan enggak? Om kangen sama cucu nggak sih Om? Sama cucu kangen ya sih? Ada lah kangen. Yang ketemu ya Om? Ya sementara ini belum bisa, jadi tahan-tahan aja dulu. Ya namanya anak gimana, kecuali dia udah nggak mau anggap saya ayah. Bukan menggugat, itu cuma mau minta kesaksian. Itu aja. Jadi banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak mengerti ya. Cuma sampai situ pengertiannya ya, saya mesti bilang gimana kalau kalian nggak mengerti. Atau menilai dari sepihak aja. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Di tengah-tengah masalah yang terbilang pelik, pada kesempatan kali ini Gideon Tengker mendatangi rumah miliknya di bilangan Cempaka Putih.
Terlihat rumah yang menjadi tempat tinggal Nagita semasa kecil itu terlihat kosong dan tidak terawat lagi setelah ditinggal oleh Rita Amelia. Dan di saat Gideon bersama kuasa hukumnya ingin memasuki rumah, terdapat sedikit kendala saat membuka pintu yang mana kunci tersebut diduga masih dipegang oleh Rita Amelia. Adapun kedatangan Gideon Tengker bermaksud untuk meminta agar mantan istrinya tersebut mengembalikan rumah yang kini terbengkalai. Lantas, benarkah Gideon Tengker kini memendam rindu setelah menyambangi rumah tersebut? Inilah keadaan rumah Om Gideon Tengker. Ini rumah milik pribadi Om Gideon Tengker, Cempaka Putih 15 nomor 28. Di rumah ini banyak kenangan. Rumah ini menyimpan berjuta kenangan. Baik kebersamaan dengan Ibu Rita maupun anak-anak, buah hati, buah cinta dari Om Gideon Tengker dan Ibu Rita. Dan di rumah ini kenapa kami harus datang? Mungkin banyak teman-teman atau publik, dan rumah ini salah satu membuka tabir gugatan kami, gugatan harta Gonogini atau harta bersama saat Om Gideon Tengker dan Rita Amelia Beta berkumpul di sini. Dari rumah ini, menurut pengakuan Om Gideon Tengker, semuanya tumbuh kembang dari rumah ini. Di rumah sini juga Om ya, tempat usaha. Ini menurut pengakuan Om Gideon, Framebridge asal muasal restoran, tempat makan dan restoran, rumah makan di Jalan Sudirman ya Om ya. Ini berawal dari sini, catering semua berawal dari sini usaha. Dan ada perjanjian bahwa selain harta bersama di kemudian rumah Cempaka Putih 15 nomor 28 ini akan direnovasi. Harus. Om mau lanjut? Ya cuma itu aja. Dengar kan? Dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Om juga pernah bilang, berucap dari bibirnya Om, saya yang mulia, saya minta rumah saya direnovasi, dikembalikan seperti sedia kala. Dan dalam laporan BAP kemarin di Polda Metro Jaya, Om juga menyampaikan kepada para penyidik bahwa tolong bilang sama Rita, renovasi dong rumah saya, jangan tinggal sampai hancur gitu. Tidak direnovasi. Dan belum dikembalikan kunci. Penyerahan kunci ya, sudah dipakai. Penyerahan kembali rumah dalam keadaan utuh. Dan ternyata begini hasilnya. Nggak ada kabar, habis pakai, dibiarin aja begitu. Jadi gimana tuh? Sebelumnya pernah minta permintaan. Mestinya sadar sendiri dong, bilang nih kami sudah selesai pakai, nah, tugasnya gini. Oke, nah ini tidak ada, sampai begini aja keadaannya rumah. Jalan berapa tahun nggak tahu. Saya juga nggak mau inget, dan tugas saya soalnya. Ya dari kecil mereka di sini, dari nikah, ya sampai tahun 2000 berapa jadinya itu. Kurang lebih 20-an tahun ya Om ya? Lebih dong, Lebih. udah gigil ke 36. Karena sampai dengan hari ini, kunci rumah aja tidak dibalikin. Dan teman-teman bisa saksikan, kita dalam keadaan gelap gulita, karena di rumah sini, listrik dicabut, diputus sama PLN, telepon itu dicabut sama Telkom, dan PDAM pun itu diputus sama PDAM. Berarti yang menempati rumah ini, yang menempati terakhir di rumah sini tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik, sebagai istri yang baik, lalai dalam hal kewajiban terhadap PLN, terhadap Telkom, terhadap PDAM, dan yang lebih menyakit,
lebih miris, kunci pun tidak dibalikin. Ada permintaan dari anaknya Om bahwa, Papa, saya minta Papa jangan jual rumah di Cempaka Putih. Kalau Papa jual, kami tidak pernah mau kenal lagi Papa. Saya tanya sama Om, anak yang mana? Dia bilang Nagita. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Masih terkait perseteruan yang terjadi antara Rita Amelia dengan Gideon, kini sidang tuntutan terkait harta Gonogini nyatanya masih terus berjalan di pengadilan. Terakhir, Gideon Tengker dengan didampingi kuasa hukumnya, Erles Rareral, kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjalani BAP tambahan atas laporannya terhadap Rita dan kedua anaknya. Seperti diketahui, kasus ini tidak lagi hanya melibatkan Rita dan Gideon, tapi juga kedua anak mereka, Caca Tengker dan Nagita, yang dituding telah melakukan dugaan pemalsuan surat perceraian. Namun sayang, layaknya agenda pemeriksaan sebelumnya, Rita Amelia belum juga menunjukkan batang hidungnya dan hadir secara langsung memenuhi panggilan polisi. Lantas seperti apa update lanjutan kasusnya? Benarkah Rita Amelia terancam akan dijemput paksa bila kembali mangkir dalam panggilan yang telah dilayangkan oleh pihak kepolisian? Jadi gini, tuntutan dari Om Gideon Tengker itu terhadap Rita Amalia Beta, yakni poin pertama itu sebenarnya kembalikan rumah ini sedia kala, itu perjanjian, dan keuntungan dari Framebridge dibagi dua. Namun yang kita masuk ke gugatan yakni Gonogini, ya Gonogini, karena yang mengenai rumah ini hanya lisan yang disampaikan lisan. Kalau Gonogini itu kenapa kita harus ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Karena harta-harta yang timbul saat Om dan Ibu Rita berkumpul, itu yang kita minta. Di mana-mana sudah selayaknya harta-harta itu dibagi. Setelah bercerai harta itu dibagi, baru Rita boleh menikah. Tapi di sini terbalik. Caranya Om nggak ngerti, hanya mendengar Rita sudah menikah kembali. Terus ketahuan Om Rita bubar atau bagaimana, seperti apa itu. Tapi yang terjadi kejadiannya seperti itu. Setelah ini kita ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah saya telaah, di sini banyak kejanggalan. Contoh, makanya kita harus datang di sini. Relas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Om Gideon Tengker itu dibuang atau ditaruh di sini. Sementara di sini yang tempatin rumah ini itu Rita Amalia Beta sendiri. Dan sampai saat ini kunci belum dibalikin. Macam mana ini? Teman-teman bisa berpikir, kok bisa tega buang di sini? Harusnya gugatan itu relas panggilan mereka layangkan ke Bogor. Dan untuk alamat Bogor itu saya rasa Rita ngerti, anak-anak tahu, ini Om sendiri jawab, anak-anak tahu dan anak-anak ke atas. Jadi kenapa mesti buang di sini? Ada apa? Dan ini pasti ada kaitannya. Pasti ada kaitannya. Sebenarnya kebohongan sudah berawal dari sini. Dengan memberikan keterangan palsu terhadap Pengadilan Jakarta Pusat dengan memberikan alamat di sini. Sementara diketahui bahwa suami, saat itu suami belum bercerai, saat itu mereka mengetahui bahwa suami ayah mereka itu bertempat tinggal dan beralamat di Kabupaten Bogor. Dan itu yang kami laporkan
peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana ke Polda Metro Jaya. Jadi ada 2 ya. Gugatan 502 terregister dengan nomor perkara 502 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan laporan tindak pidana dugaan memberi keterangan palsu, pemalsuan surat. Nanti tinggal teman-teman penyidik untuk mengusut lebih jauh. Itu teman-teman udah pakarnya ya, udah makanannya. Dari keterangan seperti itu ditambah lagi dengan kedatangan kami, saya Erles Reral, pengacara dari Om Gideon Tengker dan adiknya Om Gideon, Mbak Indah. Kami datang di sini mau membuka tabir bahwa ini permasalahan yang sebenarnya yang menimpa keluarga ini. Mau dibawa kemana? Kita serahkan kepada negara. Karena kita hidup di negara Indonesia, negara yang punya hukum. Kita cinta Indonesia, kita cinta hukum. Siapa saja yang terlibat dalam perkara ini bertanggung jawab masing-masing. Kalau untuk persidangan nanti hari Kamis ya, putusan selah seperti apa nanti ya. Kita lihat saja seperti apa nanti, seperti itu. Tapi satu hal yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa apapun kerinduan dari Om Gideon Tengker ini agar kunci rumah ini dibalikin dan segera menjalankan dalam keadaan yang baik tentunya rumahnya. Dalam keadaan yang baik kan, semua dengar tadi kan bahwa dalam keadaan yang baik rumah ini, tidak seperti ini. Di Polda akan tiba saatnya, tidak lama akan dipanggil untuk mendengar kesaksian Nagita Slavina, Caca Tengker. Setelah itu yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Hukum kita seperti itu. Jadi sepertinya menurut Om Gideon itu anak-anak tidak ikut campur. Anak-anak tidak ikut campur. Anak-anak tidak ikut campur. Ya itu ya sebagai insan manusia kita pun sangat kecewa. Kamu tumbuh hadir dari orang tua yang sama, tapi jawaban seperti itu ya kita nggak tahu ya. Saya tidak terlalu mau masuk ke situ karena saat itu saya tidak ada di situ. Hanya menurut cerita Om Gideon seperti itu. Sehingga saya ambil tindakan untuk masukin gugatan. Itu saja ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.